sabar. Nah, yuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kami tentang teknologi dan pemanfaatan serta nilai ekonomi hasil hutan, mata kuliah teknologi hasil hutan. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Daniel Eksaudi Siagian dengan NIM 122333067, Oscar Suryadi Sringo dengan NIM 123330010, Muhammad Jabar Hakim Antoni dengan NIM 123330011, Muhammad Hanif Azra dengan NIM 123330028, dan Yosefo Ivan Siringo dengan NIM 123330071. Selanjutnya yaitu mengenai rotan. Rotan adalah salah satu jenis tumbuhan hasil hutan non-kayu yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku anyaman, tali temali, dan keperluan lainnya. Di Indonesia sendiri itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan merupakan salah satu negara penghasil rotan terbesar di Indonesia di dunia. Kemudian pemanfaatan rotan. Rotan digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan tangan seperti tali temali dan berbagai keperluan lainnya. Kemudian produk anyaman rotan yang umum dibuat meliputi penangkin, bidai, tali pengikat perabot, dan bubus sebagai alat penangkap ikan. Ada beberapa cara pengolahan rotan, yaitu teknologi pengolahan rotan menjadi kami mengambil contoh pembuatan kursi. Teknologi pengolahan rotan menjadi kursi melibatkan serangkaian tahapan yang menggabungkan teknik tradisional dengan pendekatan modern. Proses pengolahan rotan meliputi seperti pemilihan bahan baku, pengawetan, pengeringan, pelunakan, perakitan, dan juga finishing. Kemudian ada standar produk dari rotan, yaitu kami mengambil contoh kursi. Produk rotan harus memenuhi standar tertentu agar dapat diterima di pasar domestik maupun ekspor. Standar produk rotan mencakup kualitas bahan baku, kekuatan sambungan, kerapian anyaman, dan stabilitas struktur, serta penerapan standar internasional seperti ISO. Kemudian ada nilai ekonomi dari rotan. Rotan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama sebagai komoditas ekspor unggulan. Indonesia merupakan termasuk pasok utama rotan dunia. Dengan nilai ekspor rotan mencapai 158,5 juta pada tahun 2024. Selanjutnya ada pandan. Nah, pandan atau dengan nama ilmiahnya Pandanus amarylliifolium adalah tanaman tropis yang terkenal di Asia Tenggara dan juga Asia Selatan. Nah, tanaman ini memiliki daun yang harum dan juga banyak digunakan sebagai bahan penyedap pada berbagai hidangan tradisional. Nah, kemudian pada pemanfaatan pandan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk non-pangan, misalnya seperti kosmetik, antiseptik, dan juga produk perawatan kulit. Nah, untuk contoh khususnya itu ya ada produk lotion gel anti nyamuk dan juga sabun antiseptik.
Nah, untuk pengolahan pandan sendiri, teknologi pengolahan pandan untuk produk non-pangan ini melibatkan ekstraksi zat aktif dari daun pandan. Nah, kemudian proses ekstraksi dapat dilakukan dengan metode destilasi uap atau ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Nah, kemudian untuk standar produknya sendiri, produk berbasis pandan harus memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas. Nah, untuk standar produknya ini mencakup parameter seperti pH, kestabilan warna, tekstur, daya sebar, dan kelengketan. Nah, untuk nilai ekonominya sendiri, produk berbahan dasar pandan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi atau cukup besar, terutama di pasar kosmetik dan produk perawatan kulit alami. Nah, untuk pengembangan produk inovatif berbasis pandan dapat meningkatkan daya saing industri lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dari pandan tersebut. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil analisa terhadap rotan, pandan, dan bambu sebagai bahan baku hasil hutan bukan kayu, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki potensi yang besar dalam mendukung perekonomian masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Rotan memiliki nilai komersial yang tinggi sebagai komoditas ekspor, terutama dalam bentuk mebel dan kerajinan, serta menunjukkan kearifan lokal dalam pemanfaatannya. Pandan, khususnya pandan wangi, berkembang sebagai bahan baku industri kosmetik dan kesehatan yang ramah lingkungan dengan potensi pasar yang terus meningkat. Sementara itu, bambu dikenal sebagai bahan yang cepat tumbuh, ramah lingkungan, dan multifungsi di berbagai sektor, terutama konstruksi dan kerajinan. Ketiganya menunjukkan bahwa pengolahan hasil hutan bukan kayu yang berbasis teknologi tepat guna dan standar mutu dapat mendorong inovasi, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat daya saing ekonomi lokal di pasar global. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.